dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fitria Anggraini, mahasiswi Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 18751024, program studi agribisnis semester 5A. Di sini kami akan menjelaskan tentang waktu kerja dan waktu istirahat bagi karyawan sales marketing pada PT Eka Jaya Motor Malang yang disusun oleh saya sendiri Ika Fitria Anggraini dengan NPM 18751024, Ima Septiana 18751025, Indah Mahdalena 18751026 dan Indah Sapitri 18751027. Baik, yang pertama ada pendahuluan latar belakang perusahaan. Perusahaan dan tenaga kerja adalah faktor yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Dari terbentuknya keterkaitan kedua faktor ini, maka perusahaan bisa berjalan dengan optimal. Begitupun juga sebaliknya. Sebaliknya, apapun tenaga kerja yang ada, tanpa adanya perusahaan yang bisa menampung, maka hanya akan melahirkan produk pengangguran. Mengenai waktu kerja dan waktu istirahat, ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada tentang peraturan pelaksanaannya. Mengenai pengecualian ketentuan yang ada, memang dimungkinkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan perusahaan, seperti pengaturan dalam hal kerja lembur, waktu kerja istirahat dan cuti, juga bekerja pada waktu hari libur resmi. Adapun tujuan penulisan laporan ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dasar hukum PT Eka Jaya Malang, yang kedua untuk mengetahui waktu kerja sehari dan seminggu pada PT Eka Jaya Malang, yang ketiga untuk mengetahui hak pekerja atau buruh perempuan atas istirahat hamil atau melahirkan, dan yang keempat untuk mengetahui sanksi terjadinya pelanggaran PT Eka Jaya Malang. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian jam kerja. Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan dapat dilaksanakan siang hari atau malam hari. Merencanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan datang merupakan langkah-langkah memperbaiki pengurusan waktu. Analisis jam kerja adalah merupakan proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Ima Septiana. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ima Septiana, NPM 18751025. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ika Fitria Anggraini. Langsung saja, pengertian jam istirahat. Jam istirahat kerja adalah waktu untuk pemulihan setelah melakukan pekerjaan untuk waktu tertentu. Sudah merupakan kewajiban dari perusahaan untuk memberikan waktu istirahat kepada pekerjanya. Setiap pekerja berhak atas istirahat antara jam kerja dalam sehari, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 4 jam, terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Di sini ada syarat-syarat istirahat. Syarat-syarat kerja yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerjasama atau PKB. Salah satunya adalah hari kerja, jam kerja, istirahat, dan waktu lembur. Waktu istirahat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, waktu istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja per minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja per minggu dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Langsung saja masuk ke pembahasan. Di sini ada dasar hukum. Pada dasarnya perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan waktu kerja. Dan ketika didapati perusahaan tidak melakukan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi. Pengaturan waktu kerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dimulai dari pasal 77 ayat 1 yang menyatakan setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Di sini ada waktu kerja.
Pada dasarnya, setiap pengusaha harus melakukan ketentuan waktu kerja sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat 1. Namun pada pelaksanaannya di PT Eka Jaya Motor, waktu yang dipergunakan yaitu ketentuan kerja selama 6 hari dalam 1 minggu. Namun pada pelaksanaannya PT Eka Jaya Motor memberlakukan waktu kerja yang lebih, yaitu 8 jam dalam 1 hari dan 45 jam dalam 1 minggu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Indah Magdalena. Akan melanjutkan dari Ima Septiana. Waktu kerja dan istirahat di PT Eka Jaya Motor, perusahaan menentukan waktu kerja sebagaimana yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dalam 1 bulan masa kerja untuk tahapan masa percobaan kerja mengenai target penjualan dalam 3-4 unit untuk sales junior dan 7-10 unit untuk sales senior. Hari kerja adalah 6 hari dengan ketentuan jam kerja, yaitu pukul 8 hingga pukul 17.00. Jika dimungkinkan ada hari piket di hari Minggu, yaitu 5 jam waktu kerja. Dan ketentuan karyawan sales marketing bebas untuk menentukan waktu kerja pukul 8 hingga 17.00. Untuk penjelasan mengenai poin pertama di atas, yaitu 1 bulan masa kerja, setiap sales marketing mempunyai tugas untuk memenuhi target penjualan sebagaimana ditentukan oleh perusahaan. Waktu istirahat dan cuti. Waktu istirahat adalah waktu yang digunakan di luar melakukan pekerjaan pada periode tertentu. Pengaturan waktu istirahat telah dicantumkan pada Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh. Yang pertama, istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja, 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Yang kedua, cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah buruh atau pekerja bersangkutan bekerja selama 12 tahun terus-menerus. Yang ketiga, istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan bagi buruh atau pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan buruh atau pekerja. Setelah pekerja tersebut tidak berhak di atas istirahat tahunan dalam 2 tahun berjalan, dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan 6 tahun. Hak pekerja buruh perempuan atas melahirkan. Pekerja orang wanita, larang pekerja wanita bekerja di malam hari. Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari. Dikecualikan dari larangan itu adalah pekerja yang menurut sifat, tempat, dan keadaan seharusnya dijalankan oleh orang wanita. Selanjutnya, dengan peraturan-peraturan dikecualikan dari larangan tersebut, hal-hal yang dipekerjakan wanita pada malam hari tidak dapat dihindarkan berhubungan dengan kepentingan atau kesejahteraan umum. Malam hari adalah waktu antara pukul 18.00 pukul 6 atau pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Indah Sapitri. Baik, saya Indah Sapitri. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari Indah Magdalena. Kesimpulan dan saran dari presentasi yang telah kami lakukan, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap pelaksanaan waktu kerja dan waktu istirahat pada PT Eka Jaya Motor Malang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pada pelaksanaannya, mengenai waktu kerja dan waktu istirahat yang diberlakukan pada karyawan sales marketing di PT Eka Jaya Motor Malang, waktu kerja yang berlaku tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Berkaitan dengan itu, sistem kerja yang diberlakukan pada PT Eka Jaya Motor adalah sistem target, sehingga waktu kerja yang pekerja butuhkan sesuai dengan kebutuhan yang telah diperhitungkan. Pengaturan waktu kerja pada dasarnya hanya sebagai rantangan
waktu kerja yang berlaku fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Adapun konsekuensi bagi pihak perusahaan maupun bagi pihak pekerja berkaitan dengan pelaksanaan waktu kerja yang telah diberlakukan berfokus pada etos kerja karyawan. Adapun saran dari presentasi kami, berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai pelaksanaan waktu kerja dan waktu istirahat pada PT Eka Jaya Motor, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan dengan harapan bisa bermanfaat bagi perusahaan dan karyawan yang bekerja untuk sekarang ataupun di masa yang akan datang, yang pada akhirnya dapat memberikan solusi bersama berkaitan dengan pelaksanaan waktu kerja. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.